Awal STJVB selaku CEO PT Nextbio Tech International. Kami persilakan. Sebelum ke Myanmar beneran, belajar buku dulu Pak. Baik, yang terhormat Pak Novan Ibnu Saleh beserta tim dari KBRI ya, dan juga yang terhormat Bapak Dino M. Vega, ya, Bapak Adi, Bapak Suryo, dan Bapak Ibu sekalian, Ibu Devi juga Wakil Ketua Umum Kadin yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi siang ini kami ingin sharing mengenai Nextbio. Jadi bagaimana produk Nextbio ini bisa menjadi solusi bukan hanya untuk masalah pertanian, tapi juga sekaligus masalah perikanan dan juga peternakan ya di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi juga saya sempat mendengar bahwa Pak Novan dan tim sudah sempat melakukan negosiasi dengan pupuk Indonesia berkenaan dengan kebutuhan pupuk ya di Myanmar. Tentu saja kami juga berharap Pak Novan bahwa Nextbio adalah sebuah produk organik. Tapi saya mau info kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Nextbio bukan hanya organik biasa Pak, tapi organik biological, saya bisa bilang seperti itu. Kenapa disebut organik biological? Karena produk kami bukan hanya dari bahan-bahan alami yang ada di hutan Pak, tapi juga mengandung mikroba atau hayati yang sangat spesial. Ya, terutama banyak dari produk kami menggunakan mikroba super premium yang mungkin tidak bisa kita temukan dengan cara sederhana, dengan cara kembang biak di Indonesia. Ya, baik, saya cerita sedikit karena waktunya cukup singkat. Next. Jadi hari ini sebagian besar penduduk bumi kita menggunakan pupuk kimia dalam bertani. Dan ternyata fakta menunjukkan bahwa pupuk kimia yang diberikan pada pertanian itu ternyata tidak bisa diserap secara maksimal oleh akar tanaman Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita tahu pupuk kimia itu ada N, P, dan K. Fakta menunjukkan bahwa N atau nitrogen itu banyak menguap ke udara dan juga banyak hanyut oleh air. Sehingga hanya sekitar 50% saja diserap oleh tanaman. Sementara P atau fosfat atau fosfor itu juga banyak terikat oleh mineral di tanah, terutama ketika tanah itu asam dia terikat oleh aluminium dan besi, dan ketika tanah itu basah dia akan terikat oleh yang namanya kalsium. Ya, demikian juga dengan K atau kalium itu banyak terikat oleh mineral yang ada di tanah Bapak Ibu sekalian. Jadi fakta dan penelitian menunjukkan bahwa N, P, dan K dalam bentuk pupuk kimia yang diberikan ke tanah di Indonesia dan di dunia ternyata tidak semua bisa diserap Bapak Ibu sekalian oleh akar tanaman. Dan walaupun sudah diberikan sesuai dosis, ternyata akar tanaman tidak bisa menyerap maksimal. Dalam tanda kutip banyak kebuang, baik ke udara maupun ada jadi residu kimia di tanah. Nah, ini adalah masalah di seluruh pertanian di dunia Bapak Ibu sekalian, termasuk di Indonesia ya. Nah, next. Jadi hari ini yang masalah yang kedua adalah masalah tanah tadi Bapak Ibu, yang juga disebabkan karena pupuk kimia, menyebabkan tanah itu menjadi tempat yang nyaman bagi hidupnya hama, bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita temukan bahwa ternyata tanah yang kondisinya asam atau asidik, pH-nya di bawah 5,5, itu biasanya penyakit itu suka hidup di situ. Dan penyakit inilah yang menyerang tanaman di atasnya. Nah, ini masalah kedua kita di dunia dan di Indonesia. Next. Berikutnya adalah masalah fotosintesa. Ini masalah seluruh dunia hari ini. Kita tahu bersama bahwa dalam proses fotosintesa membutuhkan matahari, membutuhkan air, dan juga membutuhkan CO2. Kalau CO2 banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini karena perubahan iklimnya sangat drastis di dunia, di mana seringkali tidak ada matahari, seringkali juga tidak ada air karena kemarau, maka fotosintesa terganggu. Ketika fotosintesa terganggu, maka glukosa tidak dihasilkan dari proses tersebut, dan glukosa itu sangat penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk energinya akar, untuk menyerap sari-sari makanan yang ada di tanah. Nah, ketika fotosintesanya terganggu, maka Bapak Ibu sekalian, akar lemes, dia tidak bisa menyerap nutrisi yang ada. Jadi walaupun nutrisinya dari pupuk sudah diberikan di tanah tersebut, berlimpah nih ceritanya nutrisinya, tapi karena akarnya lemes, dia tidak bisa menyerap Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 3 masalah besar hari ini di Indonesia dan di dunia. Next. Jadi kami punya solusi, saya langsung saja. Nextbio memberikan 5 solusi penting untuk masalah pertanian. Pertama, kami menyadari bahwa tanah sangat penting. Ketika tanah dibenahi, maka semua masalah beres. Ya, jadi oleh sebab itu kami memberikan soil improvement dengan produk kami yang mampu mengurai residu kimia yang ada di tanah. Bahkan kandungan mikroba hayati yang ada dalam produk kami bisa membantu mengikat nitrogen dari udara, melarutkan fosfor yang terikat,
melarutkan juga kalium yang juga terikat di tanah, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu solusi yang pertama. Dan struktur tanah juga dibenahi. Struktur tanah yang rusak itu menyebabkan tanah tidak bisa menyimpan cadangan air. Ketika struktur tanah itu bagus, maka tanah bisa menyimpan cadangan air. Demikian juga produk kami juga menyuplai probiotik dan juga antipatogen ke tanah, Bapak Ibu. Ya, di mana kita tahu bersama pemberian pupuk dan pestisida kimia itu membunuh mikroba pengurai yang ada di tanah. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita lihat tanaman di hutan ya, itu tidak butuh pupuk sebenarnya. Contoh kita bicara tanaman durian, itu nggak butuh pupuk kalau yang di hutan ya. Tapi kenapa berbuah terus? Karena mikroba masih banyak. Nah, oleh sebab itu produk kami menyuplai kembali mikroba, probiotik dan antipatogen di tanah tadi itu, Bapak Ibu sekalian, yang kurang mikroba. Ya. Berikutnya kita lihat bahwa ketika dibenahi tanah, maka pH tanah menjadi normal, berada di antara level 5,5 sampai 7. Ketika tanah ini normal, Bapak Ibu, maka secara otomatis semua penyakit tidak suka hidup di situ. Banyak larva hama, bakteri, virus, jamur. Ketika tanah kita buat netral pH-nya, mereka tidak suka hidup di situ dan otomatis penyakit pergi, Bapak Ibu sekalian. Itu yang terjadi, ya. Dan berikutnya kami memiliki teknologi nano, di mana produk kami dengan teknologi nano partikelnya 10 juta lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa, sehingga dia secara instan bisa diserap oleh tanaman melalui pori-pori batang atau lentisel dan juga pori-pori daun atau mulut daun atau stomata, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi secara instan bisa diserap melalui pori-pori batang dan lentisel atau mulut daun. Ya, kemudian yang berikutnya kami juga menyediakan organic pesticide. Ya, pestisida organik yang secara ampuh dari bahan HCl membunuh virus, bakteri, jamur sampai ke akar-akarnya, dan yang penting tidak menimbulkan resistensi. Dan yang terakhir kami juga menyediakan pestisida biologi. Nah, ini belum pernah ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya. Pestisida biologi di mana kami memberikan spora yang langsung menyerang daripada hama, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hama itu dihancurkan dari dalam. Ya, next. Oke, ini produk-produk kami, Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama ini ada soil treatment. Ya, nanti tentu saja Bapak Ibu bisa dapatkan di website kami. Kemudian ini fungsinya untuk pembenahan tanah. Kemudian juga ada growth stimulator. Ya, ini juga untuk membenahi. Next. Ya, waktunya sudah habis. Lagi 1 menit. Oke. Ini dia pupuknya. Ya, ada masa vegetatif, masa vegetatif. Next. Ya, ini yang pestisida organik. Next. Nah, ini yang pestisida biologi, Bapak Ibu sekalian, ya. Next. Ya, dan biayanya sangat hemat. 1 hektar lahan dengan cara kimia itu membutuhkan 450 US dollar. Sementara dengan cara NextBio hanya membutuhkan 310 US dollar. Lebih hemat 30%, sementara hasil panen bisa meningkat 20-50% lebih bagus. Ya, next. Contoh-contoh hasilnya, Bapak Ibu, ya. Jadi padi bisa di atas 10 ton per hektar. Kemudian next, jagung bisa di atas 10 ton. Next. Ya, itu dia cerita mengenai NextBio, Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih ya teman-teman ya untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Wah, keren banget ya, walaupun kan waktunya kayak dikejar kereta gitu ya, tapi benar-benar terpapar dari awal sampai akhir. Keren banget. Terima kasih Pak.